Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya Ali Purwanto ya. Semoga yang selalu pantengin terus channel saya, yang selalu support, subscribe, tonton sampai habis kegiatan saya sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian semua berlimpah, selalu diberi kesehatan, selalu tercapai apa yang dicita-citakan, dan tentunya selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bahagia dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Salam sukses. Dan kali ini saya ada servisan, yaitu efek Boss GT6 dengan kendala mati total. Jadi ini efek Boss GT6 ini ceritanya mati total, saking parahnya nggak nyala sama sekali ya. Dan ini langsung saja kita bongkar baut-bautnya dengan kunci, yaitu kuncinya kesabaran dan ketelitian. Itu kuncinya untuk servis alat-alat elektronik Anda. Ini yang ada di dalamnya Boss GT6 ya. Ini ada 3 PCB. Ada PCB besar yang di atas, terus yang ada PCB agak kecil untuk potensio, dan PCB yang paling ketiga yang ini yang pertama, ini yang ketiga itu yang buat 1 2 3 4 tombol untuk pijakan kaki itu ya, yang merubah nada. Dan ada juga bagian monitor juga, ini komplit. Jadi ya, ini ada yang PCB yang kecil itu buat monitor untuk menunjukkan angka-angka. Jadi buat kalian semua yang ingin tahu kerusakannya itu apa aja untuk efek dengan kendala mati total, pertama kita bongkar boxnya. Setelah dibongkar kita recheck setrumnya ya. Ini ya, ini kebetulan untuk Boss GT6 ini yang dibutuhkan dayanya 14 volt AC, jadi bisa dikasih antara 12 sampai 15 volt ya. Dan ini kita bongkar semua dulu, kita lihat fisiknya ada yang retak atau enggak. Dan setelah direcek, ada bagian yang untuk monitor tidak nyala, kita lakukan, yaitu untuk IC 7805. Untuk IC nya kita recheck yang 7805, 7809 itu biasanya di efek-efek Anda. Jadi arus dari 14 volt AC masuk, kita recheck. Dan ini kita coba solder ulang untuk 780 IC nya ya, itu letaknya di situ tadi. Lalu ini kita kebetulan untuk satu daya atau adaptor atau trafonya ini tidak original. Ini kebetulan yang ada di bengkel, kita pakai trafo 1 ampere ya. Dan kita ambil arusnya, kita pasang karena darurat, karena adaptornya sudah tidak ada, nama juga udah rusak.
Oke ya, ini setelah disambung kita kasih arus AC 220 masuk ke trafo, lalu kita recheck arus AC nya untuk kebutuhan 14 volt AC dari 220 masuk ke trafo, jadi yang diambil 14 volt AC ya, jangan lupa ya, bukan DC ya. Oke, kita masukkan konektor DC nya, lalu kita recheck untuk SI78 nya. Oke, strom masuk, dari awalnya masuk, dan tentunya harus teliti. Ini masuk dalam penyelderan karena PCB nya itu jalurnya kecil-kecil, mikro banget, jadi harus benar-benar nyambung dan jangan sampai nyambung konslet. Sangat riskan ya untuk kalian yang mau belajar. Yang penting kesabaran. Oke, ini kita recheck dulu untuk komponennya yang retak, PCB jalurnya, karena ada yang jalurnya cuma serambut, jadi ini di recheck, dibersihkan, direnggangkan juga kalau berhimpitan karena sangat kecil komponennya. Dan untuk kalian semua perlu diketahui bahwa perangkat elektronik baik itu apapun, dan kebetulan ini efek digital ya, ini faktor usia juga pengaruh, faktor suhu, dan ini kemungkinan besar yaitu kerusakannya karena faktor arus. Dan juga kita recheck semua, itu ada jalur-jalur yang retak karena suhu, karena terlalu lama pemakaian, itu komponen juga ada yang aus atau karatan juga, dan tenol juga ada yang retak karena mungkin faktor usia juga, suhu udara, kelembapan mempengaruhi. Dan mungkin di negara pembikinnya di Jepang sana ya suhunya mungkin sangat bagus. Kalau masuk ke Indonesia ya suhunya berubah-ubah, kadang panas, kadang dingin, ya lembab, jadi sangat pengaruh. Dan efek itu biasanya kan ditaruh di lantai. Nah, ini sangat riskan sekali ya. Jadi untuk kalian semua yang kebetulan punya alat-alat elektronik, mohon jangan ditaruh di lantai. Kalau sebentar cuma 1 jam sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak apa. Tapi kalau sudah seharian, apalagi seminggu, nanti akan keropos karena kelembapan udara, penguapan uap air. Jadi nanti rangkaian elektronik Anda akan rusak dan akan berkarat, apapun itu yang mengandung zat besi. Itu pengalaman saya pribadi. Kalau masih penasaran, coba kalian letakkan besi atau apapun, ditaruh di lantai, nanti pas paginya dilihat nanti ada uap airnya. Itu tandanya kelembapan udara sangat riskan untuk elektronik Anda. Jadi gunakanlah alas papan kayu atau harddisk ya, jadi untuk melindungi perangkat elektronik Anda. Intinya ada papan dari kayu atau dari apapun yang intinya menghambat uap langsung, kelembapan udara dari lantai, uapnya langsung ke
bodi besi elektronik Anda. Oke, ini kita recheck dan ternyata sudah ada gejala hidup. Ini sudah menunjukkan nomornya 7, cuma untuk layarnya masih belum menunjukkan angka atau tulisan, jadi masih ngeblok kuning aja ya, tuh kotak-kotak itu ya. Jadi kita sabar, kita recheck ulang lagi. Dan ini mungkin short ya, jadi IC-nya short. Jadi kita curigai arus sudah tepat masuk, kita recheck lagi. Nah ini nyala sebenarnya, normal itu sebenarnya, udah normal nih. Nah ini udah menunjukkan angka 7, cuma untuk layarnya yang kuning belum menunjukkan angka-angka, masih blank. Ini juga kendala sulit dipindah dari nomor 1, 2, 3, 4. Ini masih ngeblank nih ya. Tapi sudah, alhamdulillah, tadi kan mati total, ini udah bisa nyala. Sudah bisa nyala, di recheck dulu. Karena juga faktor umur udah pada keropos komponen ataupun saklar switchnya itu ya. Oke, kita lepas lagi soketnya. Fix ini 78 short tuh, yang tadi IC yang di solder tadi ya, tuh short alias mati karena tidak menunjukkan kehidupan. Oke ya, ini yang mati ini pemirsa ya. Sebenarnya sudah di sulam ulang ini pakai T0. Jadi faktor utama untuk nyalanya efek Anda yaitu arus. Itu sangat berpengaruh karena mati total, dan setelah hidup juga masih belum sempurna. Kita sikat agar kotoran atau timah-timah yang bekas tidak menempel. Jadi kita bersihkan semua, kita recheck satu persatu komponen-komponennya. Dan kuncinya adalah sabar dan teliti. Jangan lupa senyum. Dan yang terakhir, hobi ya. Kalau nggak hobi bisa bikin pening kepala ini. Nah ini kan kendala masih sama, masih tidak ada perubahan nih. Lampu nomor nyala, untuk blok tulisan-tulisan keterangan masih ngeblok kuning saja, belum bisa menunjukkan tulisan. Kita solder ulang. Mungkin bisa beli 78-nya di online shopnya. Ini dinyalain lagi sama. Masih sabar nih. Sebenarnya udah. Nah ini kita lepas aja, udah positif tadi, udah di kita blower ya, pakai blower nih nempelnya, baik nempel atau lepasnya ini udah tak lepas. Selanjutnya kita tampilnya untuk
IC 78 yang hidup kita tempel. Mungkin buat pemirsa kalau kesulitan bisa beli di toko-toko terdekat 78 yang besar juga bisa. Yang penting muat, ini boxnya besar jadi muat, bisa dikasih yang besar juga bisa. Ini kita blower lagi, kita pasang untuk yang hidup. Oke, dengan kesabaran dan hati-hati. Ini sangat panas banget. Kita blower pas fix, kita tunggu sampai dingin. Oke, udah nyambung semua. Ada kaki in sama out sama ground. Groundnya itu nempel di bodi badan, di belakangnya yang hitam tadi. Oke, kita rapikan, lalu kita pegang dulu. Nah, ini masih panas, jadi biar dingin dulu. Oke, selanjutnya kita masukkan arus AC nya, kita power switch-nya tekan. Oke, dan sempurna. Ini nomornya muncul, udah nggak ngeblok lagi, tulisan muncul. Nah, ternyata itu penyakitnya ya pemirsa ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin mengalami kendala sama, itu yang diganti IC-nya itu ya tadi ya, yang di blower. Oke, setelah kita nyala masih kita recheck semua sempurna atau tidak efeknya, karena tadi mati total. Oke, kita pindah-pindah, kita tekan nomor 1, 2. Ini sulit pindah. Nah, ini masih ada kendala yang ke-3. Jadi ini bos GT6 nya ini sangat super parah banget. Ini tadi mati total, udah hidup. Setelah hidup bloknya tidak nyala, ada tulisannya cuma kuning aja, blok. Setelah itu sempurna, kita ada penyakit lagi, yaitu layar yang tulisannya itu tulisannya ngeretil ya. Ngeretil bahasa Jawa nih, berkedip. Nah, itu bahasa Indonesianya. Jadi berkedip, itu tulisannya berkedip dan ada tulisan overdrive. Tuh tulisan, pokoknya tulisannya berkedip itu, dan sulit dipindah channelnya. Misalnya mau pindah channel 1 ke channel 2 ke channel 3 itu sulit, nggak bisa. Dan akhirnya kita bongkar lagi, kita teliti lagi. Yang retak kita tenol ulang. Jadi untuk timah lama itu kita sedot pakai sedotan tenol itu ya. Jadi kita bersihin tenol lama, lalu kasih tenol baru. Jangan lupa komponen-komponen yang karatan kita bersihkan. Oke, kita lepas. Ini fix kalau berkedip itu penyakitnya yaitu banyak faktor. Jadi kita lepas dulu bautnya ya, kita lepas baut utama di PCB. Untuk potensio kita lepas, knop-knopnya kita lepas semua, kita lepas semua satu persatu. Ini banyak banget. Jadi untuk mengatasi berkedip, pokoknya buat pemirsa ya, jangan bosan-bosan menonton ini, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5 macam kerusakan di efek GT6. Jadi buat yang nonton, sekali nonton dapat ilmu banyak sampai berhasil sempurna GT6 nya. Oke ya, ini kita lepas mornya. Untuk potensio-potensionya ada banyak banget nih.
Kita lepas semua. Ini tahap ketiga, yaitu mengatasi masalah tulisan berkedip dan sulit untuk dipindah ke channel 1, 2, 3 atau 4. Jadi misalnya nyala ke 1 ya 1 terus, dan layar monitor berkedip. Biasanya arus kurang stabil juga pengaruh, satu daya kurang stabil juga ngaruh, dan ini satu daya juga sudah stabil, jadi ada faktor lain. Dan ternyata setelah dibongkar ini banyak yang keropos aus, dan ternyata potensionya ya pemirsa ya, ini kita potong karena ada potensio yang mati. Jadi berkedip itu ternyata ada potensio yang udah short. Kita harus meneliti semua, dan potensionya ini sulit sekali untuk dijumpai di toko-toko elektro terdekat Anda. Jadi beli online pun kadang juga kurang lengkap. Jadi kita bisa akalin pakai potensio biasa juga bisa, karena boxnya mendukung, jadi boxnya besar, jadi bisa kita pakai potensio biasa dengan ukuran nilai K-nya sama. Nih, sama ini. Kita potong aja biar panjang sama. Nah, ini udah dipotong. Kita setting dulu. Untuk bisa masuk ke knob harus kita kikir. Ini panjangnya harus sama, dipotong ya. Dan kita kikir supaya knobnya bisa masuk, karena untuk potensio di toko itu lingkarannya penuh, tapi kalau untuk yang efek itu separuh lingkaran. Jadi untuk masuk ke knob supaya tidak selip kalau diputar, ini kita kikir dengan penuh kesabaran ya. Oke. Jadi untuk berkedip ada tulisan overdrive, itu berkedip sulit dipindah, itu penyakitnya ada di potensio atau potensio short ya. Ini kita kikir dengan penuh kesabaran, karena cari yang potensio aslinya sulit, jadi kita harus kreatif. Oke, kita masukkan knobnya. Kurang span, masih kurang kikirnya, kita kikir lagi. Pokoknya sabar juga, ini alatnya kikir gergaji komplit pokoknya. Jadi kita bisa akalin pakai potensio biasa yang besar itu di toko-toko, karena nanti nempel di bodi kita kan dibaut sama mur potensionya, jadi nggak masalah. Dan kabel tiganya itu kan kita bisa pakai kabel untuk kaki tiganya potensio yang di toko elektro. Oke ya, udah span, udah masuk knobnya. Untuk tahap selanjutnya kita setting, kita kabelin. Ini pakai kabel karena potensio aslinya kecil tuh, hijau itu kecil banget. Jadi kita pakai kabel untuk mensiasati supaya bisa untuk dipasang di situ. Kita kabeli. Dan kita solder, kita rapikan, jangan sampai konslet karena jaraknya berdekatan 3 kaki. Volume itu 1 ground pertama, yang kedua out biasanya, yang ketiga itu in. Jadi begitu biasanya kalau masang. Oke, ini
untuk kendala berkedip. Jadi nanti ada 4 tahap. Nah selanjutnya setelah potenso kita pasang, ini kan kelihatan besar sendiri di pojokan kiri sebelah tangan kiri saya itu potenso yang saya ganti. Setelah itu kita bisa beli thinner 1 liter, kita tuang semua di baskom, lalu kita cuci sampai bersih, kita masukkan ke dalam cairan supaya masuk semua, dan kita sikat. Jadi istilah bahasa Jawanya kita kopiok, diumbah. Jadi ini kita sikat semua sampai bersih dari kerak-kerak karat, pokoknya wis tayang-tayang kabeh diresiki kabeh, dikopiok dadi sing reget-reget ilang kabeh ngono guys. Ya disikati kabeh. Pokoknya sampai bersih disikat potensionya, karena faktor usia jadi berkarat. Ini tips untuk terakhir ya, supaya sempurna hasilnya. Jadi tadi perlu diingat pemirsa ya, pertama jalur arus IC diganti, potensio diganti, switch juga, switch tombol-tombol kecil-kecil itu juga diganti yang mati, dan yang terakhir dicuci pakai cairan. Ini kebetulan ini yang murah-murah aja, thinner, beli thinner 1 liter ya, kita bersihkan semua. Dan mungkin untuk kalian yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini sangat hemat biaya dan kreatif. Kalau tidak punya thinner, kita bisa bersihkan pakai air sabun juga bisa. Tapi untuk yang ahli ya, kalau nggak ahli ya bisa konslet semua. Jadi ini tips sederhana. Lalu setelah kita cuci bersih, lalu jangan lupa dikeringkan sampai kering ya, sampai kering. Kalau nggak kering bisa bahaya konslet. Jadi harus betul-betul kering ya, betul-betul kering. Kita bersihkan semua. Oke ya pemirsa ya, jadi banyak faktor mati total itu. Tadi tahap 1 arus diganti IC78, berkedip, setelah nyala berkedip kita kasih potensio, saklar-saklar switch-switchnya diganti yang mati, dan yang selanjutnya kita bersihkan pakai thinner. Oke, kita pasang. Ini udah kita pasang, tinggal kita recheck semua tombol-tombolnya, jangan sampai kebalik, jangan sampai keliru. Kita cek semua satu persatu. Setelah itu PCB terakhir yang besar kita masukkan. Jangan lupa suket-suketnya kita pasang semua, jangan sampai keliru dan harus teliti. Kuncinya ketelitian. Oke, kita masukkan. Ini kita masukkan semua ya, dan kita kencangkan pakai ring dan mur. Kita pasang semua suket-suketnya. Nih udah kan, tinggal pasang semua. Kita kencangkan pakai baut. Kita pasang semua. Kuncinya urut, tadi yang dibongkar paling awal itu nanti ditutup paling akhir, itu aja ciri khasnya untuk kalian semua ya. Soketnya dipasang, jangan sampai tidak span. Oke, demikian tadi. Apabila ada salah kata, mohon maaf dari saya yang sebesar-besarnya, mungkin karena kecerewetan saya. Semua ini untuk edukasi, untuk pengalaman kita semua dalam dunia
efek gitar. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Ini mau dicoba, ini udah nyala, udah fix. Nah ini dan tulisannya udah nyala, tidak berkedip lagi. Kita tinggal dicek semua. Pokoknya salam Ali Purwanto ya. Jangan lupa bahagia. Semoga kalian selalu sehat walafiat, rezeki berlimpah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.